olahraga ya. Jangan lupa. Nus-nusan saya. Ayo silakan. Kadang kita terlalu sibuk mengejar banyak hal, sampai lupa memberi waktu untuk diri sendiri. Dan hari ini aku ingin membuktikan satu hal. Apakah liburan sehari saja cukup untuk membuat pikiran kita lebih tenang? Karena tidak semua healing harus jauh-jauh keluar kota. Kali ini aku akan menghabiskan seharian di Curug Semirang, Ungaran, Kabupaten Semarang. Salah satu destinasi alam yang cukup populer di Kabupaten Semarang. Mulai dari perjalanan, trekking menuju air terjun, menikmati suasana alam, sampai menghitung berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk liburan sehari di sini. Apakah tempat ini benar-benar worth it? Yuk kita mulai perjalanan hari ini. Hai, aku Ami. Kalau kamu suka jalan-jalan, mencari hidden gem, wisata keluarga, dan tempat seru untuk menghabiskan akhir pekan, kamu berada di channel yang tepat. Karena di sini kita akan menjelajahi berbagai destinasi menarik di Semarang dan kota-kota lainnya di seluruh Indonesia. Jadi, pastikan subscribe dan ikuti terus perjalanan serunya bersama liburan bareng Ami. Banyak orang yang cerita tentang Curug Semirang di Ungaran ini. Apakah memang seindah yang orang-orang ceritakan? Perjalanan menuju Curug Semirang di Ungaran ini dari pusat kota Semarang kira-kira memakan waktu sekitar 1 jam lebih ya, tergantung kondisi lalu lintas. Sebelum kita masuk, jangan lupa beli tiket terlebih dahulu. Harga tiketnya terjangkau hanya 10.000 per orang. Di area depan juga tersedia toilet, musola, serta beberapa warung yang bisa menjadi tempat istirahat. Bahkan kita juga bisa main loh ke Cafe Dawan setelah kita lelah trekking. Untuk mencapai air terjun, pengunjung harus berjalan kaki melewati jalur trekking yang sudah tertata cukup baik. Perjalanan menuju Curug Semirang ternyata menjadi pengalaman yang tidak kalah seru dibanding destinasi utamanya. Halo guys, kita lagi di mana? Semirang. Di mana kita? Di Semirang. Di Curug Semirang. Semirang. Itu terus ya. Dari area masuk, pengunjung perlu berjalan kaki menuju air terjun dengan waktu tempuh sekitar 1 hingga 2 jam, tergantung kecepatan berjalan masing-masing. Tapi kalau seperti kami yang lebih suka menikmati perjalanan, berhenti di beberapa titik untuk mengambil foto atau video dan menikmati suasana sekitar, perjalanan trekking ini bisa memakan waktu hingga hampir 2 jam. Perjalanan menuju Curug Semirang ini mengingatkan kami bahwa keindahan sebuah perjalanan bukan hanya tentang sampai destinasi, tapi juga tentang apa yang kita temui sepanjang jalan. Selama trekking, kami menemukan berbagai pohon dan tanaman yang jarang ditemui. Bahkan kami menemukan buah yang tumbuh alami di kawasan hutan ini. Pohonnya mana? Ini atasnya. Mana? Ini. Oh, ini pohon biji pala nih. Juga. Hah? Oh iya. Wow, ini pohon biji pala. Wangi. Mana yang mau dicium? Mana yang mau dicium? Sebelum melanjutkan perjalanan menuju Curug Semirang, kami memutuskan mampir sejenak ke rumah pohon Semirang yang berada di jalur trekking. Kalau kamu ingin naik ke rumah pohon ini, jangan lupa tetap berhati-hati ya. Pengelola juga memberikan informasi bahwa kapasitas maksimal rumah pohon itu adalah sekitar 5 orang dalam satu waktu. Jadi sebaiknya bergantian agar tetap aman dan nyaman. Dari rumah pohon ini, kamu bisa menikmati pemandangan hijau yang membentang luas, udara pegunungan yang sejuk, dan suasana alam yang membuat kita ingin berhenti sejenak lebih lama. Menurutku ini bukan sekedar spot foto dan video, tapi juga salah satu pengalaman seru yang membuat perjalanan menuju Curug Semirang ini semakin berkesan. Jadi jangan lewatkan ya, naik ke rumah pohonnya dan nikmati pemandangannya dari sudut yang berbeda.
Setelah mencoba trekking menuju Curug Semirang ini, ada beberapa tips yang menurutku penting untuk kamu ketahui ya. Pertama, gunakan pakaian yang nyaman dan mudah menyerap keringat karena jalurnya cukup menanjak di beberapa bagian. Semakin mendekat. Gimana guys? Aman? Enak guys. Tuh, masih banyak. Ini ada besi. Terus kita harus naik lagi ke atas. Hai guys, ini udah kita berapa perjalanan lagi? Sangga terus nih, capek banget. Ada bocor malah kuat banget ya bocor ya. Tuh diketawain sama Ade tuh. Adenya kuat tuh Ade tuh. Adenya kuat tuh, Ade Cigi malah enggak enggak ini ya Pak ya. Malah seneng. Mama yang ngos-ngosan nih. Karena jarang olahraga. Nah. Ayo kita lanjut lagi kan. Ade gimana? Ade kok nggak ngos-ngosan? Nggak kan udah biasa. Udah pernah naik gunung apa aja dek? 3 doang. Apa? Lemoyo, Andong, sama Ungaran. Telemonya emang tidak mendaki dek. Iya, naik. Adek. Baiklah. Tips berikutnya, bawa air minum sendiri dan perbekalan makanan ya. Karena perjalanan trekking itu bisa memakan waktu 1 hingga 2 jam tergantung kecepatan dan seberapa sering kamu berhenti. Di tengah perjalanan, kami juga menemukan mata air yang sangat jernih. Ini kalau di rumah masuk ini enggak? Boleh? Sakit perut enggak? Iya ya. Jadi bismillah ya. Jadi kalau habis air, saya ambil di sini ya. Jangan lupa membawa kantong sampah pribadi ya. Kalau membawa bekal atau membeli makanan selama perjalanan, pastikan sampahnya dibuang ke tempat sampah atau dibawa kembali agar keindahan alam Curug Semirang tetap terjaga. Bila membawa anak kecil, ada yang harus diperhatikan ya. Selama perjalanan, jangan biarkan anak berjalan terlalu dekat dengan tepi aliran air atau area berbatu yang licin. Banyak pengunjung yang piknik di sepanjang aliran sungai dan suasananya terlihat seru sekali. Bahkan ada yang sambil memasak sederhana. Salah satu hal uniknya, selama perjalanan trekking menuju Curug Semirang, pengunjung akan melewati beberapa titik mata air alami yang airnya jernih dan langsung mengalir dari pegunungan. Tidak heran jika banyak orang sering berhenti sejenak untuk menikmati suasana tenang di sepanjang jalur. Dan akhirnya, setelah perjalanan yang cukup menyenangkan, inilah Curug Semirang. Karena aku paham kenapa banyak orang rela datang ke sini. Suara air yang jatuh dari ketinggian, udara yang terasa sangat segar, dan suasana alam yang masih asri membuat tempat ini terasa berbeda. Halo guys, alhamdulillah akhirnya kita udah sampai di Curug Semirang, air terjun Semirang di Semarang, Kabupaten Semarang ya. Ini tepatnya di Ungaran Barat ya. Jadi dekat dari, katanya masuk itu dari Universitas Mediwaluyo, tinggal naik ya. My trip, my adventure guys. Menurutku lebih nyaman kita menggunakan sandal gunung dibanding sepatu biasa. Karena di beberapa titik terdapat bebatuan yang cukup tajam di dekat area air terjun dan bisa membuat kaki tidak nyaman jika alas kaki kurang memadai. Air terjun Semirang ini berada di lereng Gunung Ungaran, tepatnya di kawasan hutan pinus yang masih cukup asri, sehingga udara di sekitarnya terasa sejuk dan segar sepanjang hari. Curug Semirang memiliki ketinggian sekitar puluhan meter dengan aliran air yang cukup deras, terutama saat musim hujan. Suara gemuruh air yang jatuh berpadu dengan kicauan burung dan rimbunnya pepohonan membuat suasananya terasa sangat alami. Airnya benar-benar dingin, khas air pegunungan yang sangat alami dan jernih. Seru banget, rasanya tuh seger banget, sensasinya tuh beda. Teman-teman pasti suka. Tidak heran kalau banyak pengunjung yang memilih duduk di pinggir aliran air sambil merendam kaki setelah trekking. Jujur ya, inilah salah satu alasan kenapa perjalanan panjang menuju Curug Semirang itu terasa sangat worth it. Rasanya semua lelah terbayar dengan pemandangan yang indah dan kesegaran air yang benar-benar menyegarkan tubuh dan pikiran.
Kalau kamu datang ke Curug Semirang, jangan hanya berdiri melihat air terjun dari kejauhan. Coba deh rasain dinginnya air pegunungan secara langsung. Setelah puas bermain air dan menikmati segarnya Curug Semirang, perut mulai lapar ya. Untungnya di area sekitar curug terdapat beberapa warung sederhana yang bisa menjadi tempat istirahat sekaligus mengisi tenaga sebelum melanjutkan perjalanan pulang. Menu yang tersedia memang sederhana, tapi justru itu yang membuatnya terasa nikmat. Ada mie instan hangat, aneka gorengan, kopi, teh, dan berbagai jajanan ringan lainnya. Entah kenapa setelah trekking cukup jauh dan bermain air di alam terbuka, sepertinya semangkuk mie hangat terasa jauh lebih enak dari biasanya. Nih kita habis jalan ke atas capek lapar, kita makan Indomie dulu. Lagi. Ini satu porsi pakai telur 15.000 ya. Ini lagi. Ada makan apa? Ini lagi. Mie goyeng. Oke, selamat makan. Wow, enaknya di air terjun makan Indomie. Gimana Bapak kesannya di Curug Semirang ini? Lumayan. Dengkul. Apa? Dengkul. Tes dengkul. Ini padahal dekat loh, 5 menit dari rumah, tapi nggak pernah kesini. Coba. Satu lagi tips yang menurutku penting justru saat perjalanan pulang dari air terjun. Banyak orang mengira perjalanan turun akan lebih mudah dibanding saat berangkat. Padahal setelah bermain air, trekking dan berjalan cukup jauh, biasanya kaki justru mulai terasa lelah saat perjalanan kembali. Karena itu jangan langsung terburu-buru berjalan cepat saat turun. Ambil langkah yang lebih pelan dan hati-hati, terutama di area bebatuan dan jalur yang menurun. Kalau perlu, sempatkan beristirahat sejenak sambil minum air untuk mengembalikan tenaga. Yang penting, jangan memaksakan diri, nikmati perjalanan pulang sama seperti saat berangkat. Sudah selesai, kita main-mainnya di air terjun Curug Semirang. Ya, kita tadi udah lihat ya perjalanan dari bawah sampai ke atas curug ya. Sampai semoga ya tayangan ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Kalau kamu suka explore tempat baru, berburu hidden gem, wisata keluarga, dan destinasi seru lainnya, jangan lupa follow dan subscribe Liburan Bareng Ami karena masih banyak tempat menarik yang akan kita jelajahi bersama. Biar weekend kamu nggak cuma rebahan dan scrolling tanpa tujuan. Yuk explore tempat-tempat baru bareng aku, karena setiap perjalanan punya cerita. Aku Ami, sampai ketemu di perjalanan berikutnya.